Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan datangnya kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas yaitu salah satu daripada fadilah surat At-Taubah dengan hadis yang insyaAllah bisa dipertanggungjawabkan, yaitu terletak pada ayat 129 yang berbunyi fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka barang siapa yang membacanya di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberikan semua hajatnya, kecukupannya urusan dunia dan kecukupannya di akhirat. Hadis dari Sunan, riwayat Sunan dalam Sunan Abi Dawud. Baik, setelah surat At-Taubah, surat Yunus, wallahu alam, saya tidak mendapatkan hadis-hadis yang menyebutkan ada fadilah khusus dari surat Yunus. Berangkat dari surat Yunus ke surat Hud. Nah, dalam surat Hud ini juga ada beberapa hadis, tetapi saya coba cek lebih mendalam. Rata-rata fadilah yang menyebutkan surat Hud letaknya pada derajat dhaif. Cuma ada satu hadis yang punya derajat hasan, bahkan sebagian ahlul hadis menyebutkannya sahih. Hanya ada satu hadis tentang fadilah surat Hud yang berani saya ungkapkan setelah mengecek ke atau derajat hadis tersebut. Sebelum itu, Bapak dan Ibu maka Allah, surat Hud ini adalah surat yang ke-11 di dalam Al-Quran, dan dia termasuk surat-surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Dinamakan dengan surat Hud karena di dalamnya Allah menceritakan tentang Nabi Allah Hud dengan kaumnya yang dinamakan kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum Hud. Kami kirimkan ke kaum 'Ad seorang nabi yang bernama Hud. Tapi selain membahas masalah Hud, Allah juga membahas nabi-nabi yang lain, tapi fokusnya pada kisah Nabi Hud. Allah juga bahas kisah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Syuaib, dan Nabi Musa alaihimussalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi saya sebutkan, yang berani saya ungkapkan dengan keterangan banyak ulama yang menyebutkan hadis ini, ada yang menyebutkannya hasan,
Ada yang menyebutkannya hadis ini sahih, yaitu salah satu fadilah surat Hud, yaitu surat yang Rasulullah mengatakannya membuat Rasulullah cepat berubat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah, apa katanya? Ya Rasulullah, qad asyibta, wahai Rasul, engkau telah beruban. Artinya, sepertinya engkau telah beruban terlalu cepat, kata Abu Bakar. Qala, lalu Rasulullah menjawab, syabbaitani Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Yang membuat rambutku beruban adalah karena isi daripada surat Hud dan Waqi'ah dan Mursalat dan amma yatasaalun dan idza asy-syamsu kuwirat, artinya an-naba dan at-takwir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wala ashaqqu min hadhihi al-ayah alaihi. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat-ayat dalam surat ini. Walizalika qala li ashabihi hina qalu lahu, oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, laqad asra'a ilaika asy-syayb, ya Rasulullah, sungguh sepertinya engkau telah cepat beruban atau telah beruban terlalu cepat. Faqala, Rasulullah menjawab, syayyabtani Hudun wa akhawatuha, yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan teman-temannya. Jadi teman-temannya surat Hud yang tadi disebutkan sebagai syawahid hadis pertama, iaitu Al-Waqi'ah wal Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Nah, jemaah belaka Allah, cuma ini hadis yang menyebutkan tentang adanya fadilah pada surat Hud. Kalau kita bilang fadilah, tentunya agak sedikit kontras, karena surat ini malah membuat Rasulullah cepat beruban. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Rasulullah beruban dengan surat-surat ini, Uhud dan teman-temannya? Para ulama dalam tafsir mereka sepakat menjawab bahawa dalam surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad, untuk melakukan istiqamah. Dan ini tercantum di dalam salah satu suratnya, iaitu ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fastaqim kama umirta, Muhammad, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang ikut bersamamu, ikut taubat, artinya mereka taubat di tanganmu. Wala tataghaw innahu bima ta'maluna basir, janganlah engkau melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bahasa Allah, fastaqim kama umirta, istiqamahlah wahai Muhammad. Terus kenapa Nabi merasa berat sekali dengan suruhan ini? Karena ternyata dalam hidup yang paling susah adalah istiqamah. Kalau memulai amal saleh,
InsyaAllah mudah. Orang kalau taubat, InsyaAllah dia akan memulai amal saleh. Di saat orang memulai amal saleh, yang menjadi tantangan terbesar adalah bertahan di dalam taubatnya, agar terus melakukan amal yang saleh dan tidak kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan. Itu yang paling susah, paling susah. Jadi Nabi saja beruban karena benar-benar dia jaga agar dirinya, pikirannya tetap bersama Allah walaupun dia telah dimaksumkan Allah. Artinya menjadi beban berat bagi Nabi untuk bertahan sampai akhir hayatnya agar tidak melakukan apapun yang bisa menjadi contoh buruk bagi umat. Jadi bayangkan seorang Nabi sampai begitu resahnya. Seharusnya kita ini yang tidak ada jaminan apapun dari Allah harus lebih resah dengan sikap kita yang kadang-kadang pelin-pelan. Habis dengar pengajian, Masya Allah, tersentuh hatinya, mulailah dia beramal. Itu biasanya bertahan berapa minggu? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi kita ketika dipantau oleh orang lain, kadang-kadang ada kalanya jatuh lagi ke dalam maksiat. Ada orang yang berjanji, begitu dia taubat, dia berjanji dia akan lakukan amal saleh dan dia akan lakukan jalan-jalan menuju ke surga melalui ibadahnya. Contohnya saja, Nabi SAW pernah mengatakan yang melakukan salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari istiqamah sampai mati, maka dibangunkan rumah untuknya di surga. Syaratnya setiap hari sampai mati 12 rakaat. Ada orang begitu mendengarnya, Masya Allah, langsung berjanji, akan kulakukan ya Allah, agar rumah di surga disiapkan Allah, karena rumah di dunia tidak siap-siap. Oh, mulailah dia beramal. Besok subuhnya, Masya Allah, sunnah qabliyah subuh terus dia lakukan. Lalu qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib, dan seterusnya. Dia jaga betul-betul, Bang. Kadang-kadang dia berhasil seminggu, minggu kedua sudah mulai beralasan, asam urat, mulai naik kolesterol. Oh, ada yang terlalu banyak makan, ada yang tidak sempat, ada yang menceret di celana, ada yang macam-macam. Dia tinggalkan, mulai dia tinggalkan. Dia janji kemarin dia akan lakukan sampai mati. Ternyata untuk istiqamah melakukan amal saleh susahnya minta ampun. Begitu dengar pengajian, ada hadis yang menyebutkan man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salawatin mafruḍah, setiap selesai salat fardu, yang istiqamah membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Kalau dia mati, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Bahasa Nabi, kalau dia mati, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Syaratnya istiqamah. Setiap 5 waktu habis salat, zikirnya jangan lupakan salah satunya ayat kursi. Ini zikir yang jarang terdengar bagi kelompok atau masjid-masjid yang tidak meneliti hadis. Jarang terdengar ayat kursi, padahal hadis itu kuat. Jadi masuk ke dalam urutan zikir. Syaratnya istiqamah sampai mati. Kita sudah coba dan berhasil beberapa hari, tiba-tiba hilang. Jadi waktu di kantor, karena terlalu banyak pekerjaan, lalu habis salat langsung bangkit, enggak sempat berzikir, enggak sempat baca ayat kursi. Hilang 1 kali, maka kembali ke nol, dianggap tidak istiqamah. Ulang lagi, kemudian bertahan lagi, hilang lagi. Syaitan kalau mendengarkan salah satu fadilah
dari Nabi tentang surga, maka dia akan mengacaukan amal kita agar jangan jatuh dalam istiqamah itu. Janganlah sampai istiqamah. Lakukan amal silahkan lakukan, tapi jangan istiqamah. Karena begitu hilang sekali tanpa uzur, kecuali ada uzur, maka itu hilang fadilahnya. Disinilah susahnya beristiqamah. Melakukan amal saleh susahnya beristiqamah. Sanggupkah kita berjamaah terus-terusan? Kalau sanggup, ketika istiqamah sudah kita lakukan puluhan tahun, dalam keadaan sehat kita benar-benar jaga jamaah, maka ketika tidak lagi sehat, Nabi menjamin ya, kalau seorang sakit, aw safara, iza maridal abdu aw safara, kalau seseorang hamba sakit, kata Nabi, atau musafir, kutiba lahu muqiman sahihan, maka kalau dia tidak mampu melakukan amal yang sudah biasa dia lakukan, biasanya jamaah, tiba-tiba sakit, stroke, tidak mampu lagi melakukannya, tapi dia merindukan untuk berjamaah itu, dan dia sudah lakukan puluhan tahun. Kalau betul-betul istiqamah, tiba-tiba yang beri sakit adalah Allah, apa kata Nabi? Tetap dicatat untuknya seperti dia dalam keadaan sehat. Walaupun kita di rumah sakit atau di rumah terbaring, Pak, sudah tahunan terbaring, tidak mampu bangun lagi. Semenjak itu kita benar-benar merasakan kerinduan, tapi kita tidak mampu bangkit lagi. Dan sebelum sakit itu kita benar-benar jaga, maka setiap hari salat kita, walaupun salat di atas kasur, hitungan Allah adalah berjamaah. Syaratnya istiqamah sampai datang halangan dari Allah. Atau musafir, kata Nabi, atau orang safar. Orang safar itu tentunya salatnya penuh dengan halangan, tidak sesempurna waktu menjadi mukim. Kadang-kadang dia tidak sempat berjamaah, kadang-kadang dia harus pendekkan salat dengan qasar, kadang-kadang dia harus mengambil jamak. Kalau sudah jamak pun itu tidak berlaku lagi qabliyah dan ba'diyah, tidak ada paket jamak dengan qabliyah dan ba'diyah. Tapi sebelum itu, waktu dia mukim, dia benar-benar jaga qabliyah, ba'diyah, yang 12 rakaat muakkad itu, dia jaga. Maka ketika dia safar, dia tidak bisa melakukannya, maka tetap hitungannya seperti melakukannya. Jadi intinya, kalau kita istiqamah, amalan kita di waktu sehat dianggap sama seperti amalan kita di waktu sakit. Syaratnya, waktu sehat, ightanim, ambillah kesempatan sehat qabla, sebelum datangnya sakitmu. Maka Rasulullah mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Salah satunya, gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, ini paling berat, Bapak Ibu maka Allah, paling berat. Maka Nabi memikirkan bagaimana caranya agar umat tidak sedikit pun celah yang diambil dari Nabi. Jadi jangan sampai ada satu kalimat pernah melihat kekurangan Nabi. Maka tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tentang kekurangan Nabi, karena Nabi betul-betul menjaga istiqamah sampai meninggal dunia agar tetap menjadi uswatun hasanah bagi umatnya. Begitu juga kita sudah rencana meninggalkan maksiat, ini sudah rencana ni, tidak ambil lagi wang bank, betul-betul tidak ambil lagi ustaz, betul-betul yang terakhir alih nak pegah ledro ni ustaz, laju handi ustaz, handi betul tidak lagi. Oh, kemudian dia dengarkan fatwa, yang masih tertahan kreditnya silahkan lanjutkan bayar kredit, tapi dengan syarat dia berjanji itu kredit terakhirnya, tidak lagi disambung. Maka itu sudah jalan menuju taubat. Karena ada orang, Pak, yang tidak bisa ngebom, tidak bisa ditutup. Mau dibom pun, mau ditutup lunas pun dilarang sama rentenir terbesar ini. Oh, enggak boleh ngebom, kalau dibom kena penalti. Kita mau lunasi hutang kita kena penalti. Ini ada yang bilang juga bagus. Mau kita lunasi kena denda. Masih ada yang bilang itu pekerjaan baik. Masih ada yang bangga.
bekerja di tempat itu. Jemaah maka Allah, kita sudah yakin tidak akan lagi. Tapi ketika selesai satu kredit rumah, dibisikkan oleh anak, ayah, kayaknya kita udah rame nih, perlu mobil. Nggak mungkin lagi kita ke bandar pisah-pisah L300, kita bagi-bagi dua orang. Kita bingung. Akhirnya kita dibisikkan syaitan, sekali lagi kayaknya nggak apa-apa, colong peng-peng, masuk lagi ke dunia yang sama. Subhanallah, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kelezatan iman. Karena salah satu cara mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman, yakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyakzifa fin nar. Dia benci sekali balik kepada maksiat, atau di masa-masa kekafirannya dia benci sekali balik kepada maksiat, sebagaimana dia benci akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Baru bisa merasakan lezatnya iman. Kalau masih bolak-balik, tidak bisa rasakan lezatnya iman. Makanya Umar bin Khattab saking istiqamahnya, pelaku maksiat, tapi begitu taubat, sampai syaitan takut menghadapinya. Saking istiqamahnya, tidak pernah jatuh lagi ke maksiat sekalipun. Ini ada yang sudah suka dari dulu, suka nonton dangdutan, sekarang sudah taubat. Rupanya sekali-sekali ternonton juga. Ini menunjukkan apa? Kita tidak istiqamah. Jemaah maka Allah, makanya ini yang disebutkan oleh Nabi, membuat Nabi beruban, bertahan di dalam istiqamah. Dalam surat Hud yang lain, contohnya dalam surat Hud ayat berikutnya, tadi 112, waktu Allah bicara masalah istiqamah. Di Hud yang 113, ayat 113, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Muhammad, katakan ke umatmu, janganlah mereka condong, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, maka semua kalian pasti akan disentuh oleh api neraka. Bayangkan Bapak Ibu, setelah ayat istiqamah, Allah mengingatkan, jangan engkau cenderung, jangan engkau berdekatan, jangan engkau membela orang-orang yang zalim, karena engkau dan orang zalim tersebut sama-sama akan dimasukkan ke dalam neraka. Cenderung pun tidak boleh. Cenderung pun tidak boleh. Menyetujui amalan orang zalim pun tidak boleh. Oh, dulu kita memang istiqamah, oh berdiri di atas mimbar, mungkin kami berdiri di atas mimbar bilang riba. Begitu diundang ke bank, dikasih amplop 2 juta sekali undang, berubah. Nggak ada masalah, riba sekali-sekali nggak ada masalah. Kalau nggak berani bilang itu, tidak diundang lagi. Subhanallah, gara-gara amplop dia lebih cenderung kepada maksiat, maka engkau dan orang yang zalim tersebut fatamassakumun nar, engkau akan disentuh oleh api neraka, dimasukkan ke dalam api neraka. Dulu bicaranya subhanallah, agama, begitu diangkat jadi penasihat presiden, berubah jadi ngibulin. Bapak Ibu maka Allah, sebelum diangkat, Masya Allah, istiqamah, inilah agama, kita berjuang. Begitu diangkat, dapat jabatan, berubah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tak sanggup istiqamah, Pak, kalau kecuali imannya bicara betul-betul berjihad fisabilillah. Orang mudah ditaklukkan, cukup kasih sesuatu, maka dia akan takluk kepada kezaliman. Makanya pengkhianatan terhadap Allah kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang dulu membela Allah, tapi setelah dimuluskan jalannya, diberikan sesuatu fasilitas, dia berubah menjadi pengkhianat di sisi Allah. Dan ini kasus ini banyak sekali, jemaah melakukan Allah. Maka oleh karena itu, Uhud ini dan kawan-kawannya, itu surat Al-Waqi'ah, yang surat-surat lain itu selain bicara tentang istiqamah, yang membuat Nabi beruban, karena surat-surat lain Al-Waqi'ah, At-Takwir, Amma Yatasa'alun, itu bicara tentang dahsyatnya kiamat. Nabi sudah lihat tentang dahsyatnya neraka.
Makanya Nabi begitu Allah turunkan ayat-ayat kiamat beruban. Kalau kita kan sesama kita, kalau beruban itu kan pakan ka putih odrona. Kenapa sudah putih? Kita mengatakan letak pikiran, berpikiran kredit habis-habis. Kita beruban gara-gara riba. Enggak ada yang beruban karena teringat iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat, ketika matahari dikulung, ketika bintang-bintang berjatuhan. Enggak ada yang beruban, nangis pun tidak. Makanya Nabi SAW berat sekali menerima surat Hud dan teman-temannya surat Hud. Cuma itu yang saya bisa dapatkan dari surat Hud. Yang lain ada, tapi hadisnya rata-rata dhaif. Ada yang menyebutkan iqra'u surat Hud fi yaumil jum'ah, bacalah surat Hud di hari Jumat, dalam Sunan Ad-Darimi. Setelah saya cek, para ulama sepakat mengatakannya dhaif. Saya tidak mau mencantumkannya karena takut menjadi amalan. Walaupun para ulama mengatakan kalau untuk fadail amal, untuk fadilah amal, masih boleh memberitahu tentang hadis-hadis yang dhaif. Cuma bukan untuk diamalkan, masih dibolehkan. Yang enggak boleh hadis dhaif langsung berhubungan dengan ibadah, tidak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau untuk membangkitkan semangat, masih diboleh diperdengarkan, jadi tidak mengapa. Tapi saya tidak cantumkan karena takut kalau ini nanti sudah jadi satu buku yang saya janjikan, walaupun tidak jadi-jadi, bang. Tapi saya sedang menyusunnya, karena terlalu sibuk tidak jadi-jadi. Saya tidak istiqamah. Terima kasih banyak. Betul, susahnya istiqamah. Sudah tulis setengah buku, kemudian tidak ada waktu, hilang lagi, kemudian tulis lagi sedikit. Tapi insya-Allah saya akan tetap berniat mewujudkannya. Saya takut kalau saya cantumkan hadis yang dhaif, takut menjadi amalan bagi orang yang tidak bisa menyaring mana amal yang diragu-ragukan, mana amal yang dibolehkan. Berikutnya jemaah melakukan Allah, surat Yusuf. Terakhir surat Yusuf. Setelah surat Hud, surat Yusuf. Surat Yusuf ini adalah surah yang ke-12, juga Makkiyah, turunnya di Makkah. Berisi 111 surat, 111 ayat. Surat Yusuf disebut surat Yusuf karena memang di dalamnya berbicara tentang kisah Nabi Yusuf. Satu-satunya surat yang berbicara tentang Nabi mulai dari awal sampai akhir adalah Nabi Yusuf, surat tentang Nabi Yusuf. Selain daripada itu, uslub Al-Quran, metode Al-Quran itu mengulang-ulang cerita di tempat-tempat yang berbeda. Tujuannya agar orang teringat berulang-ulang. Surat Nabi Ibrahim, ada surat tentang kisah-kisah Ibrahim, di surat ini sedikit, di Saffat sedikit, di Al-Qasas sedikit, di sini sedikit, dalam Hud sedikit. Diulang-ulang oleh Allah supaya orang terulang-ulang mengingat-ingat. Begitu metode tarbiyah, mengajarkan orang, Pak, itu harus berulang-ulang. Al-Quran telah mengajarkan metode itu. Jadi Al-Quran itu bukan skripsi, bukan tesis yang apabila terulang kalimat langsung dicoret. Tidak. Al-Quran itu dakwah, tesis bukan dakwah. Bahkan setelah dibuat pun ditaruh di pustaka, tidak ada yang ambil baca kembali. Al-Quran dakwah, sistem dakwah diulang-ulang. Maka kenapa saya mengulang-ulang riba? Mengikuti gaya Al-Quran. Yang sudah diulang-ulang pun tak tobat-tobat. Yang pegah lah, Putasat. Yang ada saksat hendak tobat-tobat. Bagaimana Al-Quran membicarakan tentang dakwah? Diulang-ulang. Neraka saja hampir semua ayat bicara neraka. Karena orang kalau diulang-ulang, maka dia akan teringat, kembali teringat. Begitulah Al-Quran. Tapi surat Yusuf satu-satunya kisah Allah yang tidak diulang dalam ayat yang lain tentang Yusuf, dikumpulkan oleh Allah dalam satu surat. Ya. Setelah saya coba mengecek di dalam beberapa kitab, maka tafsir banyak yang mengatakan bahawa salah satu yang menyebabkan turunnya surat Yusuf adalah untuk menghibur kesedihan Nabi SAW. Surat Yusuf ini turun ketika Nabi berada di dalam posisi sangat-sangat bersedih, yaitu kehilangan pamannya Abu Talib dan kehilangan istrinya yang tercinta
Siti atau Sayyidah Khadijah. Beliau sedih karena Abu Talib membelanya dari kecil, tapi ujung-ujungnya tidak mau masuk ke Islam. Itu puncak kesedihan beliau. Bayangkan Pak, orang yang membela kita tapi kemudian ke neraka. Ini yang membuat beliau sedih sekali. Kemudian beliau kehilangan istri yang tercinta, yaitu Khadijah. Dan Rasulullah tidak pernah berpoligami di saat Khadijah masih hidup. Itu jadi catatan. Maka bapa yang punya istri bernama Khadijah, jangan coba-coba sebelum dia meninggal dunia. Maka berharaplah. Jangan berharap. Yang perlu jadi catatan, Nabi tidak pernah menikah dengan orang lain. Istri keduanya Saudah, kemudian Aisyah, dan seterusnya. Nabi tidak pernah menikah dengan orang lain selama Khadijah masih hidup. Terlalu membara cinta Nabi kepada Khadijah, walaupun riwayat masyhur menyebutkan lebih tua daripada Nabi. Dan ini terungkap ketika Aisyah secemburu ketika Nabi menyebutkan nama Khadijah di depannya. Jadi Rasulullah asal ada kurban, ada sedikit lebih makanan, Rasulullah mengatakan kepada pembantunya, kirimkan daging ini kepada adiknya Khadijah, tolong kirimkan kepada pokoknya keluarga Khadijah. Dan Nabi menyebut-nyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu. Aisyah sampai mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau terus-terusan menyebut nama itu? Bukankah sudah ada penggantinya di hadapanmu? Ya, maksudnya dirinya. Itu bahasa Aisyah dalam hadis, Pak. Jadi perempuan, perlu kita tahu, itu tidak bisa menghilangkan cemburu walaupun seadil-adilnya suami. Walan ta'dilu bainan nisa, kata Allah, engkau tidak akan mampu berlaku adil walau harastum, walaupun engkau ingin sekali berlaku adil. Aisyah, Nabi apa kurang adil? Lengkap, tapi tetap hanya menyebut nama Khadijah yang sudah meninggal. Aisyah cemburu. Masya Allah, cemburu ke orang meninggal, Pak. Disitulah Nabi memerah wajahnya. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis itu, Aisyah, jangan engkau remehkan Khadijah, karena Khadijah lah satu-satunya perempuan di saat tidak ada perempuan lain yang masuk Islam. Dialah yang pertama sekali Islam. Dan Khadijah satu-satunya perempuan di saat perempuan lain tidak mau mengorbankan jiwanya dan raganya untukku, dialah yang mengorbankannya. Dan Khadijah satu-satunya perempuan di saat perempuan lain tidak ada yang mau mengorbankan hartanya, dialah yang mengorbankan hartanya kepada aku. Dan Khadijah di saat istriku yang lain tidak memberiku anak, tapi Khadijah lah yang memberiku anak. Disebutkan semua kelebihan Khadijah. Dan ini menjadi kunci bagi kita, Pak. Kalau istri kita sudah bersifat seperti Khadijah, maka ikutilah seperti gaya Nabi. Jangan khianati, jangan coba-coba cari yang lain, kecuali yang kedua juga bernama Khadijah. Tapi enggak juga lah begitu. Ibu di belakang jangan gigit gigi. Tapi begitulah Nabi SAW. Bagaimana tidak sedih ditinggalkan oleh seorang istri yang habis-habisan berjuang untuk suaminya. Waktu di embargo di Makkah, yang habis harta untuk mengirimkan makanan Khadijah. Habis harta Khadijah untuk memberi makanan bukan hanya ke Nabi, seluruh orang Islam yang di embargo. Khadijah yang berjuang. Maka begitu sedihnya Nabi, sampai Nabi dalam riwayat don, karena Nabi juga manusia, dia don. Jadi itu sampai disebut oleh ahli sejarah tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Di tahun itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf yang diturunkan? Allah ingin ceritakan, Muhammad, sebelummu ada Nabi yang kisah hidupnya melebihi kesedihannya, melebihi penderitaannya dari apa yang engkau rasakan. Mulailah Allah menyebutkan tentang penderitaan Yusuf alaihi salam. Sebelum turun surat itu, cerita Yusuf berkembang di Bani Israel, tapi tidak ada yang tahu selengkapnya bagaimana. Jadi Bani Israel sudah mulai tahu cerita-cerita Nabi mereka, tapi tidak ada yang tahu lengkapnya bagaimana.
Surat Yusuf lah yang membuat beberapa golongan Yahudi dalam riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, segolongan orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang surat Yusuf, tentang kisah Yusuf, lalu langsung turun satu surat menceritakan kisah Yusuf, dan langsung mereka masuk Islam. Nanti insya-Allah kita sambung pertemuan ke depan tentang fadilah surat Yusuf yang kita dapatkan, ya, dan kita sambung dengan surah yang lain. Ini karena waktu sudah terlalu dekat, tak mungkin kita paksakan. Kita bertemu insya-Allah di minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.